Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup, serta hubungan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Perubahan dalam karakter yang diwariskan dari populasi biologi dari generasi ke generasi. Perubahan-perubahan seperti variasi, reproduksi, dan seleksi. Istilah evolusi berasal dari bahasa Latin, yaitu evolver, yang berarti muncul perlahan atau berkembang perlahan. Saat ini, istilah evolusi lebih dipahami sebagai perubahan suatu bersifat permanen. Artinya perubahan tersebut tidak dapat lagi dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan membutuhkan waktu dan waktunya yang sangat panjang. Evolusi dapat terjadi pada makhluk hidup ataupun benda mati. Makhluk hidup yang berasal dari benda mati, aneh kan? Tapi begitulah pandangannya di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan fakta dari hal apa yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk hidup itu muncul dari lumpur. Terus ada juga bagaimana mereka berpikir bahwa cacing itu berasal dari tanah. Sehingga dapat dikatakan ada evolusi bintang, evolusi kimia, evolusi binatang, serta tumbuh-tumbuhan. Kalian pernah dengar tidak bahwa manusia itu berasal dari kera? Berdasarkan ilmu biologi, manusia memang tidak berasal dari kera, tetapi kita setara karena masuk dalam kingdom Animalia yang sama dengan kera. Selain itu, termasuk kelas Mamalia yang artinya hewan menyusu dengan ordo Primata. Oke, bagaimana teman-teman? Kalian sepaham dengan ini bahwa manusia itu berasal dari kera? Teori evolusi ada 4. Yang pertama, teori katastropisme oleh George Cuvier tahun 1796 sampai 1832. Teori kedua oleh teori Lamarck pada abad ke-19 tahun 1809. Yang ketiga, teori August Weismann oleh Weismann di 17 Januari 1834 sampai 5 November 1914. Yang keempat, teori Charles Darwin oleh Charles Darwin di tahun 1809 sampai 1882. Teori katastrofisme merupakan sebuah doktrin yang populer pada abad ke-17 dan abad ke-18 Masehi. Awal sejarah dari ilmu geologi. Doktrin ini meliputi keyakinan bahwa pernah terjadi kemusnahan segala makhluk hidup di atas permukaan bumi. Kemusnahan disebabkan bencana besar terjadi di permukaan bumi. Bencana inilah yang disebut dengan katastrofi, yang akan menyebabkan kepunahan spesies diikuti dengan munculnya spesies atau bentuk-bentuk baru. Jadi teori ini menyatakan bahwa kondisi geologis yang terjadi sekarang merupakan akibat dari sebuah bencana besar. Teori Lamarck, evolusi terjadi diakibatkan oleh adanya seleksi alam. Contohnya, semula jerapah berleher pendek, namun karena makanannya yang berupa daun dari pohon yang semakin tinggi, maka jerapah diduga memanjangkan lehernya untuk menjangkau dedaunan tersebut. Jadi, teori ini menyebutkan bahwa makhluk hidup itu terbentuk merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, di mana organ-organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang atau menyesuaikan terhadap lingkungannya. Teori ketiga yaitu teori August Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Contohnya, August Weismann melakukan eksperimen dengan memotong ekor tikus jantan dan betina, kemudian mengawinkan keduanya. Setelah dikawinkan, menghasilkan keturunan, ternyata ekornya tetap panjang. Bahkan pada generasi 21,
ekor tersebut tetap berekor panjang. Pengujian tersebut dilakukan sebanyak 901 ekor tikus. Jadi, Weismann menemukan bahwa semua keturunan tikus memiliki ekor yang utuh. Tidak ada satupun bayi tikus memiliki ekor terpotong. Teori Charles Darwin. Teori evolusi Darwin dirangkum dalam bukunya On the Origin of Species pada tahun 1859. Teori ini berpendapat bahwa organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan ciri fisik atau perilaku. Menurut Darwin, landasannya adalah keberadaan variasi di ciri-ciri atau karakter tersebut. Dan Charles Darwin ini yang membantah dari teori Langmar tentang jerapah tersebut. Jerapah tidak ada yang berekor panjang, tetapi ada yang berekor pendek dan ada yang berekor panjang. Mereka memiliki ciri atau variasi dari karakter tersebut dalam satu genetik. Baiklah teman-teman, thanks for watching ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan klik tombol lonceng merahnya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.